Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Nyantai guys, sebab hari ini kripto menghijau yang setelah menunggu begitu lama. Kali ini di Binance itu ada PP yang dalam 24 jam terakhir itu naik lebih dari 10% tadi. Kalau kita lihat di sini, mungkin kalau kalian yang beli PP dan kemarin uang kalian 3 juta sekarang sudah jadi 5 juta lebih kurang seperti itu, dan naiknya luar biasa tinggi sekali guys. Tuh lihat, dia betul-betul mau terbang gitu ya untuk koin PP. Jadi selamat buat kalian yang mau taking profit. Kalau yang trading ya, kebetulan saya nggak trading, saya cuma beli aja kemudian simpan karena seperti apa yang saya ketahui, yang saya pelajari adalah saya itu investasi untuk mengikuti timing strategi, dimana untuk investasi jangka panjang dengan siklus 4 tahunan itu adalah yang saya pegang, dan saya akan tetap konsisten. Saya tidak akan trading dan tidak akan saya jual hingga setidaknya tahun 2024 akhir atau 2025 seperti itu. Apapun yang terjadi, kenaikannya berapapun saya tidak peduli, saya mungkin akan tetap menjaga itu gitu ya. Makanya saya di di exchange saya tidak taruh di sana, karena kalau di exchange pada akhirnya akan gampang banget sangat jual lah. Contoh beberapa kemarin begitu naik sedikit itu saya jual kan, jadi seperti itulah. Makanya semua set mungkin saya pindahkan ke wallet, beli ya saya pindahkan sedikit-sedikit, belinya tentu nggak langsung. Kalau kita lihat di sini semua rata-rata sudah menghijau guys, entah karena apa ya sentimennya, tapi sentimen terakhir adalah pada saat kemarin kasus Binance yang di blok sama SEC di Amerika terutama, itu malah BlackRock, yaitu perusahaan finansial terbesar sedunia, dia malah mengajukan sebuah ETF Bitcoin kepada SEC walaupun belum disetujui. Tapi mungkin karena keberanian si BlackRock ini membuat sentimen positif, mungkin ya, kita nggak tahu, karena kita modelnya kan cocokologi aja gitu ya, karena kripto ini kan masih berupa sentimen. Kalau ngomong fundamental ya apa yang mau fundamentalkan gitu ya, berbeda dengan saham yang mana kita bisa ngelihat perusahaannya. Tapi kalau Bitcoin, Ethereum, mungkin kita hanya melihat nilai intristiknya saja. Kenapa membeli Bitcoin padahal tidak ada nilai intristiknya? Sebetulnya ada guys. Paling mudahnya adalah seperti ini. Pada saat kita menambang, kita menjadi miner, itu kita modal komputer, modal skill, modal listrik, AC dan lain, karena harus hidup 24 jam nonstop. Seandainya kita membeli komputer minimum gitu ya, minimum spek paling tidak 20 juta untuk membeli perangkatnya. Kemudian kita harus hidupkan listriknya 24 jam, kemudian apalagi internetnya juga harus bayar bulanan, kemudian belum TTM yang lain-lain. Paling tidak kalau sebulan pengeluaran kita hanya untuk menghidupkan komputer miner plus internet dan lain-lain itu misalkan 200.000, kemudian kita menambang Bitcoin dan dapatnya misalkan 200.000 juga, apakah harus kita jual di bawah modal? Kan tentu tidak. Makanya itulah nilai intristik yang ada gitu ya, karena Bitcoin itu bukan soal harganya berapa, dibeli berapa, tapi ada modal yang dikeluarkan pada saat kita menjadi miner. Nah, miner ini mendapatkan Bitcoin dari kerja dia sebagai validator untuk proof of work, seperti itu. Kemudian sama juga dengan Ethereum, juga sama, walaupun dia tidak menggunakan komputer karena waktu itu demi mengurangi energi dia menggunakan proof of stake, di mana uang kita akan stake di sana sebagai validasi seperti itu. Jadi nilai intrinsik yang paling pure, yang paling bagus sebetulnya adalah Bitcoin, karena memang menggunakan energi ya. Jadi sesuatu itu menggunakan, ada modalnya,
Jadi kalau kita jual di bawah harga modal kan tidak mungkin. Makanya itu adalah ada batas minimum penjualan untuk miner seluruh dunia gitu, yang jumlahnya itu mungkin kita nggak tahu ratusan ribu barangkali ya. Oleh seperti itu. Sementara yang lain proof of stake, sebenarnya disitulah kehilangan nilai intrinsik yang sebenarnya di selain Bitcoin gitu ya, altcoin. Oke, di sini kalian bisa lihat ada FLM. FLM itu melonjak tinggi sekali. FLM ini apa ya? Maksudnya kalau kita lihat, coba kita buy weekly. Wow. FLM adalah Flamingo. Flamingo itu rankingnya 319, masih cukup jauh dengan market 61 juta dolar. Ini kalau ngeliat maksimal supply-nya 1 miliar FLM. Wah, bagus ini guys ya. Oke. Jumlah ininya apa? Jumlah koinnya sedikit guys. Jadi untuk kalau ini viral sedikit aja pasti akan langsung ini ya, karena market capnya kecil. Biasanya kalau kita mau ini yang harganya masih murah dengan market cap kecil, kemungkinan ininya sedikit lebih baik. Harga sekarang adalah 1.700 guys ini ya. 1.700 pun karena sudah naik luar biasa. Memang waktu awal-awal dia lahir apakah dia normal di 2020, kemudian dia melonjak di sini ya di 2021, kemudian dia ikut runtuh normal ya, karena itu crypto winter. Walaupun secara teknikal dia sudah menembus batas supportnya guys, 0,1184. ini batas ini ya, batas support paling bawah 0,1184. sementara terakhir dia berhasil menembus 00454, artinya tertembus, tapi kemudian dia naik lagi. Kita belum tahu ke depan seperti apa. Jadi seperti itu untuk Flamingo ini. Kemudian apalagi yang naik? Floki ya. Floki juga naik menjadi 0,4 rupiah. Tapi Floki ini baru di Binance, belum lama ya. Sama juga sih ya, terbang saja begitu. Banyak sih menurut saya kalian yang trading mungkin yang sedang cuan lah ya, kebanyakan seperti itu. Yang kemarin beli di bawah, mungkin kalau kalian yang suka trading lagi happy lah ya, terutama yang ya duitnya cukup besar. Kebetulan saya nggak trading guys. Kalau di TUSD nya Floki juga yang naik, atau mungkin di BUSD. Di BUSD nggak banyak, ke USDT lah yang banyak ya. Oke, kita coba lihat di tempat lain. Oh, Bitcoin berapa guys? Bitcoin guys, last price kali ya. Nah, Bitcoin sekarang 30.000 guys. Wah, gila deh. Dari sini guys, 3 hari yang lalu aja kan masih 26.000. Dalam waktu 3 hari itu naik 4.000 dolar. 4.000 dolar mungkin kalau kalikan 15.000 lebih dari 50 juta ya. Coba kalikan 15.000 lah, anggap 15.000 atau 14.000. Sekarang sudah 451 juta guys, dari 26 dari sini. Mungkin naik sekitar 50 juta lebih dalam waktu 3 hari ya. Kalian yang trading Bitcoin juga sedang luar biasa cuan, terutama kalau jual hari ini. Tapi ingat ya, hari ini itu sudah mencapai titik supportnya. Ini nanti akan koreksi sebentar lagi. Nanti setelah kan dia kemarin 31.000 di sini di puncak sini. Dia sedang mencoba menembus ke 31.000. Nanti kemudian akan koreksi dan turun lagi. Tapi biasanya nanti turun lagi dari 30, setelah menembus 31.000 dia akan mencoba menembus ya 31.000. Setelah tertembus baru dia akan koreksi sedikit, dia akan naik lagi. Nanti akan sideways di kisaran 30-31
Saya yakin seperti itu. Naik turun naik turun naik turun mungkin sampai 28, kemudian terjang ke atas. Nah, setelah terjang ke atas, dia itu akan menembus support yang sini di tahun 2022 pada bulan 8 itu di angka 30 berapa nih? 32 ya. Dia harus setidaknya menembus 32.300. Jadi kalau 32.000-nya ketembus, itu akan makin jauh meninggalkan, guys. Jadi kalau buat kalian yang main timing strategi, saya sudah prediksi pada ini hanya kita bisa beli sampai kira-kira bulan Agustus lah. Kalau di atas itu ya sudah berkurang lah pastinya ya. Tapi masih oke karena ATH-nya masih jauh, karena ATH-nya itu 68.000, masih jauh. Tapi ya sudah tidak seperti kemarin. Untuk membeli kalian sudah nggak bisa seperti kemarin lagi. Karena saya rasa sudah tidak bisa naik lagi, tidak bisa turun lagi sampai sebenarnya. Itu perkiraan saya karena sebentar lagi menembus 31.000 ATH di bulan apa tuh? Pernah ATH kan kemarin waktu di mana di hari ini nih sebentar. Nah, ini di bulan 4 dia sempat naik ke 31.000 kemudian turun lagi setelah ada kasus apalah ya, biasa kan seperti itu. Tapi turunnya kan seperti itu aja kan, turun kemudian mencoba naik lagi, turun, dia akan seperti itu saja sih. Itu masih pada posisi normal. Walaupun kemarin sebetulnya Binance itu luar biasa, kasus yang cukup serius dan juga harusnya sih pengaruhnya besar, tapi bagi Bitcoin malah dia nggak pengaruh ya. Jadi sudah kripto hari ini sudah berbeda dengan kripto 2 atau 3 tahun lalu, yang mana orang-orangnya pada hari ini adalah orang-orang yang sudah tersaring lah. Mungkin orang-orang yang baru-baru belum masuk, kebanyakan yang sekarang ini ya orang-orang yang betul-betul mendalami kripto. Ya salah satunya saya juga mulai suka dengan kripto lah seperti itu ya. Walaupun saya nggak suka trading. Saya lebih suka investment saja, guys. Oke, ini adalah di Binance. Kita akan mencoba lihat di Maxi barangkali, atau di Gate.io deh. Sama ya, tapi kalau di Flamingo di Gate.io lebih tinggi karena dia naik 65%. Tapi memang ya berbeda-beda ya setiap. Jadi order book itu yang di Indonesia terutama Indodex itu dia punya order book sendiri. Jadi kalau kita ngeliat di sini, kita klik flame-nya, kemudian kita lihat trade, di sini ada order book. Ini ya. Ini ada yang milik sendiri. Ada yang kayak Binance itu punya sendiri, dia punya pasar sendiri. Jadi setiap exchange itu punya volume tersendiri, catatannya sendiri. Jadi ya semuanya dia apa yang berdagang di situ, inilah data yang dimasukkan. Kemudian Indodax juga seperti itu, makanya Indodax suka berbeda ya. Ada yang volumenya kecil gitu, padahal di tempat lain tinggi gitu. Jadi dia punya order book khusus sendiri karena memang Indodax itu sudah lama ya, sudah dari 2014 apa ya, sudah hampir 10 tahun lah, mau 10 tahun. Nah kalau di Maxi mungkin juga sama di sini, tapi beberapa exchange itu dia bukan mengadopsi ya, jadi ngambil gitu ya, ngambil dari pasar globalnya gitu, di global di copy, dimasukkan order book ke sini, jadi seolah-olah volumenya tetap tinggi di exchange tersebut, tapi sebetulnya dia bukan volume di exchange tersebut, dia seperti itu, beda-beda. Jadi lihat pergerakannya juga luar biasa, nih langsung tereksekusi gitu ya, liquidnya luar biasa lah. Ya kalau Gate.io, Maxi dan juga KuCoin, kemudian itu yang global sebetulnya Binance. Karena Binance itu kita masih bisa peer to peer lending ke sana. Jadi kita bisa ngisi dari BCA, dari bank, dari Dana dan lain-lain, itu bisa di Binance global gitu. Tapi sekali lagi itu
tidak terregulasi. Jadi mereka itu betul-betul exchange yang bebas guys, exchange bebas yang tidak ikut aturan negara manapun gitu ya. Makanya Amerika kan menjejak terus terhadap Binance. Makanya sebaiknya kalaupun kalian mau beli ya beli saja yang di dalam negeri lah, paling tidak uang kita ada di sana, daripada ngapain juga kita beli di Binance kemudian disimpan di Binance, toh harganya juga sama, nggak ada bedanya gitu ya. Beda sih sedikit lebih murah, tapi ya sedikit lah, sebetulnya nggak begitu ngaruh gitu ya, sedikit sekali. Kecuali kalian miliaran baru agak berbeda, tapi kalau 200-300 ribu, sejuta ya nggak kerasa lah gitu. Lebih baik kalian titipkan di exchange yang dalam negeri. Kalian pilih terserah, ada banyak lah ya, ada Indodax, Crypto, Luno, ada banyak. Kalian lihat di Bapepti itu banyak yang terutama yang sudah terregister di Bapepti. Kalian lihat exchange Indonesia Bapepti, nanti kalian lihat listnya. Kalau nggak salah ada beberapa yang sudah terdaftar. Paling tidak nih regulasinya sudah ada di Indonesia, seperti itu. Negara ikut ngawasin lah gitu ya. Kalau di Binance kan Amerika sedang dari kemarin kasusnya seperti itu, yang kita nggak tahu. Nah ini kan kenaikannya luar biasa guys, banyak sekali tuh ya, Optimus, PP, Indi dan lain-lain. Nah sementara kalau yang beberapa exchange lain dia ngikut CoinMarketCap atau ikut TradingView atau ikut bursa dunia gitu ya. Jadi bukan order book sendiri. Oke, kemudian kalau kita ngelihat di Indodax ya, ini exchange Indonesia. Oke, ya lihat kan saya nggak punya saldo tuh, saya pindahkan aja lah. Nggak suka gatal gitu kalau saya taruh di sini. Nah kalau di sini juga BTC cuma 7 ini, padahal naiknya sama, harganya juga sama ya, 447 juta. Lebih tinggi Binance kan, Binance tadi 451 jutaan, lebih kurang seperti itu. Sekarang 400, ini harga pasarnya. Oh tadi sempat menembus 454 juta per koin. Nah kalau ngeliat order booknya ya, ini order book yang betul-betul milik ini adalah book betul-betul milik Indodax dan hanya orang Indonesia yang jual beli di sini ya. Orang luarnya sedikit nih. Nah ini ada external marketnya nih, harga external marketnya. Jadi harga di Binance itu 448, kemudian di Bitfinex, Bitrue, Bitstamp dan lain-lain ada harga-harganya. Transaction history. Gitu guys, itu kalau Bitcoin. Kalau yang lain-lain itu belum ada, apa coba. Wow, AOA guys, naik 50%. Punya gua udah gua jual ya kemarin. Tuh, dia memang cukup AOA ini walaupun naiknya 50%, tapi ya seperti inilah guys. Saya bukan mau ini, tapi lihat aja tuh, sedikit sekali. Tapi sebetulnya sih ada harapannya kalau belinya di bottom begini, posisi bottom begini, justru kalau kita beli itu potensi untuk berlipat-lipatnya luar biasa. Nanti pasti begitu bandarnya masuk akan jauh lebih menguntungkan sebenarnya, karena ini sampai 33 rupiah, sekarang 3 rupiah guys, naiknya 30 kali loh, luar biasa itu. Seandainya bisa kembali ke sana, tapi walaupun tidak, perkiraan saya bisa mencapai di harga ini guys nih, di sini ya. Kemungkinan kalau hitung-hitungan saya itu bisa mencapai, aku masih ditandain sini. Sebentar guys semuanya. Kira-kira mungkin sekitar 17 sampai 20-an. Itu perkiraan saya lah. Mungkin kenaikannya seandainya nanti dia naik ke level ATH. Dia mungkin nggak bisa ngejar ke ATH, mungkin gitu. Tapi kemungkinan possible di
mulai kira-kira 12 sampai 20-an. Itu perkiraan guys. Ya kan boleh-boleh aja memperkirakan gitu ya. Nah kemudian apalagi yang naik ya, CTH, PP ya, PP sama kenaikannya tinggi. Ini satu weeknya, ini adalah satu harinya melompat ya. Dan untuk order booknya juga sama, ini order book Indonesia seperti ini guys. Oke, PP ya kalau kalian mau lihat potensinya ya oke lah. Tapi ini adalah spekulasi guys ya, jadi kalian jangan ini, kalau harga hari ini udah tinggi, jadi sebaiknya mungkin tunggu dulu sebetulnya ya, tunggu dulu sebentar, jangan FOMO kemudian kalian merasa ikut ketinggalan tuh jangan, karena naiknya udah terlalu tinggi guys, sudah 42% dalam satu hari. Ini kan satu hari ya, ini kenapa sih? Ini satu hari terus naiknya segini tingginya guys. Jadi walaupun kalau PP saya lihat kalau dari sisi technical analysis dia akan mencapai pada titik level ini ya, di 0, kira-kira di sinilah, di sini ya, di harga ini. High levelnya adalah 0-nya 5 kali 153, kemungkinan ya menembus itu, tapi pasti akan koreksi. Ini akan koreksi dulu, entah itu koreksi lebih dalam lagi, nanti turun lagi di sampai 20%, 30%, turun lagi, dia akan jauh, akan turun, misalkan nanti dia akan turun ke sini lagi lah kira-kira. Sebenarnya kalau mau jual ya jual, nanti beli lagi nanti pas di bawah itu bisa sebetulnya sih. Sabar, tapi kecuali kalau dia terbang ya kita nggak tahu. Tapi kalau ngelihat ini seperti itu, untuk PP sebaiknya tunggu ya, tunggu turun malah gitu ya, jangan posisi tinggi, posisi gini kalian beli itu jangan. Namanya beli barang itu ya tunggu murah baru dibeli, kalau mahal ya jangan dibeli lah. Kan posisi sedang mahal nih, sedang naik, kemudian pasti nanti akan koreksi, nggak ada ceritanya dia naik terus begini, nggak ada, pasti naik. Misalkan ada dua gunung gini, dia naik kemudian akan turun lagi, baru dia beberapa saat dia akan terbang lagi. Tapi kalau sudah kenaikannya terlalu tinggi seperti 50%, nanti dia bisa akan turun paling tidak 30% lagi sampai 40%. Jadi sebaiknya jangan ini sekarang lah gitu ya, jangan beli sekarang, kalian nyantai aja seperti santainya gua gitu ya, lagi nyantai. Udah gitu lupakan sementara dulu, jangan beli dulu, tunggulah dia kalau melampaui itu baru kalian beli, karena udah ketinggalan gitu ya kalau mau beli. Kalaupun tidak, tunggu dia turun lagi, terus seperti itu. Nggak cocok kalau misalkan nanti kalian beli, kalian yang akan nanti malah duit kalian berkurang. Mungkin kalau hari ini beli 5 juta kemudian nanti turun, mungkin duit kalian akan tinggal 3,5 juta gitu ya, mungkin seperti itu. Kalau belum terbiasa, mental kalian yang akan terkena gitu ya, yang ada kalian akan cut loss nantinya. Jadi jaga dulu mentalnya, lupakan dulu, kalian nikmati aja hijau ini. Kalau belum beli, kecuali kalau kalian trading ya selamat untuk kalian yang sedang cuan hari ini. Oke, mungkin itu saja informasi update saja sih ya. Saya nggak membahas apa-apa karena memang secara sentimen ya berita masih gitu-gitu aja sih, kita nggak tahu karena modelnya kan sistemnya cocokologi. Ini kayak Bitcoin naik, yang lain ikut naik, walaupun berita bermacam-macam ya, ada makro dan mikro, fundamental, technical analysis dan lain-lain. Saya rasa untuk membaca untuk menganalisa saya sudah ada videonya, bagaimana cara menganalisa gitu ya, dengan cara apa seperti itu. Kemudian kalau pakai fundamental juga seperti apa, saya sudah coba iniin. Tapi yang pasti saya sarankan kalian untuk tahan dulu, jangan beli dulu. Ini sudah terlalu tinggi. Seperti awal naik 50% itu udah ketinggian gitu, tertinggi sekali. Naiknya udah sesuatu yang something nggak normal gitu, anomali. Nanti dia pasti akan turun lagi. Tunggu saja, tunggu turun anjlok lagi. Kira-kira dia akan turun beberapa puluh persen, baru kalian kalau mau masuk
Nah, silahkan, terserah. Tapi sekali lagi ini bukan tapi ini bukan saran investasi. Keputusan semua di tangan Anda. Bijaklah, karena itu uang Anda. Mau naik, mau turun, mau hilang, mau habis, mau apa, itu keputusan tangan Anda. Oke. Jadi saya hanya menyampaikan sesuatu yang ada di market saja malam ini sambil bersantai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam cuan dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.